Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, kepada yang kami hormati Ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah beserta jajaran pengurusnya, kepada yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Banyumas beserta jajaran pengurusnya, kepada yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Kembaran beserta jajaran pengurusnya, kepada yang kami hormati Ketua PGRI Ranting Kembaran beserta jajaran pengurusnya, pada yang kami hormati anggota PGRI se-Kabupaten Banyumas beserta hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, atas berkahan rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa mengikuti ngaji bareng bersama PGRI. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril. Kemudian diturunkan pula di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang terbaik, di mana bulan setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kami perwakilan dari PGRI Cabang Kembaran akan menyampaikan tausiah yang berjudul keutamaan membaca Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Suwarso SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bantarwuni. Assalamualaikum Ustadz Suwarso. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan tentang keutamaan membaca Al-Quran kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadid yuslikum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Shadaqallahul 'azim. Bapak Sarno Esya MSI ingkang masta pusaraning adil PGRI Kabupaten Banyumas sarta pengurusipun andhaipun ingkang kula hormati Bapak Sigit Karyanto sapengurusipun ingkang sampun rawuh wonten majelis menika, ingkang kula hormati lan katon sumringah ing sonten menika, lan boten supe kawula aturaken dumateng sedaya anggota PGRI ingkang wonten tlatah Kabupaten Banyumas, mulai sekang pojok wetan Kecamatan Tambak
Mulon Geduk Kecamatan Lumbir, dugi ler Kecamatan Baturaden lan kidul Kecamatan Awal. Mugi-mugi jamaah atau warga PGRI Kabupaten Banyumas dipun paringono kesehatan, kewarasan, kewilujengan, terutama niki wonten ing bulan suci Ramadan niki sing sampun nindakan puasa niku dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim li Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu mutaqabbal. Moga-moga jenengan kabeh sing mirsani sing lagi masak segala macam dipun tampi amal ibadah puasa selama bulan Ramadan napa dene sing sedurunge atau selisih. Bapak Allahumma amin. Salajengipun sedherekipun kula maturaken tausiah monggo kula ndonga muga-muga keluarga besar PGRI Kabupaten Banyumas dipuneni berkah uripe saged nindakan kewajiban kejabane bulan Ramadan saged rampung gule nindakaken puasa dugi akhir tahun, akhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Sehat jasmani, sehat rohani, lah moga-moga juga sehat dopete Mas. Ya, sehat dopete. Kuwi gagamane sehat jasmani, rohani, dopete kan. Ngaten. Salajengipun ing satu menika kula diparingi supados ngaturaken judul niku judule keutamaan maca Quran. Cinta Quran ini. Quran itu apa, sedulur? Apa ngerti Quran sing kandel kaya piye? Quran itu wahyu Allah sing diturunkan maring Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Sing waktu ora cukup mesti dina rong dina. Arep menurut dari sejarah keteliku tahun nang Mekah kudu nang Madinah. Tundone Al-Qur'an kowe kanggo hujah, kanggo pedoman urip manungsa. Sama wong sing hidupe uripe nganggo hujah Al-Qur'an niku maka keselamat dunia wal akhirat. Indah Al-Qur'an. Nah, apa niku sing kadul semene iki kandungan duwe kan ya. Duwe numpak. Terkadang Al-Qur'an kuwi terkadang hanya pajangan padahal ora kena. Quran kuwi dibaca. Sing kadul semene jumlahnya kurang lebih 6.600 sudah 6 ayat. Kemudian suratnya 114. Nah, angkat tembung iki cita ini kula padani sing dulu. Ketika kuruwana bocah apal ya apal Quran awake dhewe sing umure 7 tahun ke apale pira. Jenengan pada apal tulis gejal. Terkadang manut isi ya Allah anak bocah 9 tahun sekapalna 1 juz 2 juz 3 juz hal kadang 9 tahun ternyata urut. Tapi itulah ya Allah kemurahan Allah terhadap hamba-Nya. Sehingga banyak orang yang hafal Quran yang disebut hafid dan hafidho. Hafidho karena hafidho siki akeh. Kemudian Allah akal manusia bisa menghafal Al-Quran. Barangkali kitab-kitab yang lain kayak yang menika sebuah kali judul menika Allah ngendika yang pertama. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Surat Al-Baqarah ayat 125. Keutamaan maca Al-Qur'an kuwe wong sing maca Quran niku arep dhewe syafaat besok nang dina kiamat. Rasulullah yang ngendika iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di ashabi. Aduh, para orang ngerti. Tapi ketika Rasulullah melaksanakan istirahat maring anak dipanggil Allah itu
Kan dalam perjalanan kan Rasulullah kan dikawal oleh malaikat Jibril, bertemu dan di suatu tempat melihat mendendam Rasulullah misalnya anak wong tua. Sehingga Rasul takut, ya malaikat Jibril, pertanda apa kok saya bisa mendapatkan semacam itu? Ya Rasul, itu pertanda dunia sudah seumur orang baik. Artinya ketika kita pada tahun ini sudah bertambah 1442 tahun, maka logika sekarang dunia sudah tua. Tapi kita tidak menginginkan golek kepengin menarik kiamat. Para pemirsa, kiamat itu bisa digambarkan wonten ing surat Al-Qur'an lan surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apa kue kiamat kue? Wa ma adraka mal Qari'ah? Jenengan ngerti hari kiamat kue? Dijawab bukunya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Dina kue menungsat diibaratkan kaya laron melayu ngetan melayu mulon ngalor ngidul. Boleh keselamatan laron boleh lampu si padang orang laron boleh si petani. Hari itu adalah hari akhir kehidupan atau di kiamat. Wa takunu jibalu kalminil manfus, diikuti gunung-gunung pada mabun jeblung, tol tul. Dan bisa biayakan seperti apa? Kemudian dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, menawa bumi kia digoncangkan dengan goncangan sing kuat, wa akhrajatil ardu asqalaha, isi bumi metu segara luap main dhuwur. Bisa dibayangkan manusia mau kemana. Di saat itulah manusia akan membutuhkan sekali pertolongan yang sering disebut dengan syafaat. Ada sebuah riwayat ketika nalikane kiamat terjadi, orang itu berhamburan mencari pertolongan. Diberatkan mau kados dene laron golek padang pada baik manusia sing bingung golek pepadang pada waktu itu supaya nemoni Nabi Adam. Wong berduyur waktu Nabi Adam ketemu Nabi Adam, ya Nabi tolonglah, tolong kami ini teman-teman ini saya ini semuanya tolong dan diberi syafaat. Nabi Adam mengatakan dengan leganya, mengatakan maaf saya tidak bisa memberi pertolongan dan saya tidak bisa memberi pertolongan pada semuanya. Jangan boleh jangan Nabi Nuh dan Nabi Dunga. Walet Nabi Nuh, ketemu Nabi Nuh, ya Nabi tolong saya dalam keadaan begini, alam sudah tidak bersahabat, tolong saya beri syafaat. Nabi Nuh dengan jawaban yang sama, tidak bisa, saya tidak berhak memberikan syafaat. Nabi Nuh memerintahkan cari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 3 Nabi itu ditemui dengan jawaban yang sama. Yang terakhir supaya mencari Nabi Muhammad SAW. Islam Muhammad akan memberikan syafaat, di mana pada waktu itu manusia sudah tidak kenal siapa. Suami tidak kenal istri, istri tidak kenal suami, anak tidak kenal bapak dan semuanya. Sehingga pada saat itu baru Nabi Muhammad yang bisa. Sehubungan dengan keutamaan Al-Quran adalah disitulah akan berperan, akan menunai bagi orang yang suka membaca Al-Quran. Mulane mangga sedulur kabeh ayo pada seneng maca Quran. Nggo awake dhewe ora nggo wong liya. Besok arep ketemu mari awake dhewe.
Ya barangkali sedina saya terong ayat, jangan sampai sedina dong orang maca Al-Quran. Para pemirsa rahimakumullah, itulah gambaran ketiga dan semangat. Yang kedua, bahwa total baca Al-Quran adalah akan pahala dan kebaikan yang banyak. Salah satu hadis Rasulullah menunjukkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Sing sapa wonge maca huruf Al-Qur'an apa huruf, maka dhewe kareponi kebaikan dari maca Quran. Wal hasanatu bi ngasliha in amsaliha. Dari kebaikan itu akan dapat 10 kebaikan yang didapat. Nabi orang ketika orang la yaqulu alif lam mim harf. Nabi orang ketika alif lam mim itu huruf, walakin akan tetapi alif itu siji huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Niki mangga panjenengan untuk berlomba-lomba untuk membaca Quran agar pahala yang sedang digelontorkan maring menungsa kita itu orang nanti terlena oleh manfaat puasa dan membaca Al-Quran. Dan monggo, saya yakin panjenengan sana 15 juz, 20 juz. Ya barangkali urus semuanya yang monggo, yang penting kita baca. Syukur baik kita punya target sebulan 1 juz atau 3 pun tidak apa-apa. Yang penting panjenengan untuk membaca ayat Al-Quran karena kebaikan yang luar biasa. Para pemirsa rahimakumullah, yang ketiga, keutamaan membaca Al-Quran itu yang ketiga adalah membaca Al-Quran itu dapat menjadi obat. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Al-Qur'an diturunkan kanggo manusia gue sing baca bisa kangge penawar hati, obat hati. Menurut tafsir yang disampaikan oleh Al-Qurtubi, atau Al-Quran menjadi sifat obat, yang pertama adalah Al-Quran dapat menjadi terapi bagi jiwa seorang yang dalam keadaan bodoh dan keraguan. Memang ketika kita mau membaca Quran, apalagi membaca Quran dengan terjemahnya, semua ilmu pasti ada. Ketika dalam keraguan, kita akan dipilihkan 2 pilihan biasanya, iya tidak. Yang mana? Ketika kita sering membaca Al-Quran akan dibantu Allah SWT. Yang kedua, tafsir Qurtubi adalah dari as-sifat itu adalah Al-Quran juga menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Pernah kalian mendengarkan satu riwayat Nabi Muhammad ketika ada seorang hamba yang datang karena digigit, dientuk kala cengking, badannya panas, merengek-rengek. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya coba tolong, saya digigit, dientuk oleh kala cengking. Rasulullah dengan membacakan surat Al-Fatihah, kemudian disebutkan, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Keajaiban Al-Quran. Ya terlepas dari itu, memang orang-orang yang dekat kepada Allah, kalau pakai
dewek ya dimaca boleh sebenarnya orang dadi. Ya umpama sing Maria ora sing ilmunya tinggi maring anak. Tapi yang jelas Al-Quran itu bisa menyembuhkan rohani dan jasmani. Barangkali ketika panjenengan sering mendengarkan ada seorang yang kesurupan, itulah Al-Quran bisa mengobati. Dibacakan ayat-ayat Al-Fatihah, surat berapa ayat 1 sampai 5, kemudian ayat 255 dan berikutnya, itu yang biasa disebut dengan ilmu ruqyah. Itulah bisa menyembuhkan mereka orang yang dalam sakit. Para pendengar rahimakumullah. Yang ketiga adalah dari Al-Qurtubi bahwa Al-Quran membuka jiwa seorang yang tertutup dalam menyembuhkan jiwa yang rapuh. Memang manusia terkadang tidak tenang, hidupnya selalu goyah, hidupnya tidak tenang, selalu ada cobaan-cobaan yang datang dari luar atau di dalam. Maka ketika Al-Quran kita baca akan berpengaruh pada jiwa seorang yang membacanya. Itulah ada 3 yang kami sampaikan keutamaan membaca Al-Quran. Yang terakhir barangkali kami menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, bahwa Al-Quran yang sebagai pedoman hidup, maka mari kita baca demi untuk ketentraman jiwa kita bagi yang pembaca. Yang kedua, tingkatkan baca Al-Quran dan terjemahnya. Yang ketiga adalah aja milih-milih surat tertentu. Jangan menganaktirikan surat-surat itu. Karena surat yang ada itu ada 114 surat. Jangan memilih-milih, memilah dan milih ayat-ayat tertentu atau surat tertentu. Itulah yang disampaikan. Sekali lagi, kami barangkali dalam menyampaikan tausiah ini ada keliruan, ada kesalahan, mohon kritik, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dan moga panjenengan para pemirsa untuk bisa berada kesalahan, untuk bisa berikan maaf kepada kami. Mereka berbuat baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah ngaji bareng rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah paparan dari Ustaz Suwarso. Mudah-mudahan dari ngaji bareng ini kita bisa mengambil pelajaran dan termotivasi untuk senantiasa mencintai Al-Quran dan dijadikan membaca Al-Quran sebagai kebutuhan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Saya selaku pembawa acara, mewakili kru yang bertugas pada sore hari ini, memohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa, mohon dimaafkan. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.